Baik, mohon izin, saya akan mulai. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, uh, Yudhistira, untuk web untuk sesi ketiga di mata kuliah pengantar proses stokastik. Ya, sebelumnya mohon maaf apabila kemarin mungkin karena kesibukan dari rekan-rekan mahasiswa semua belum bisa menghadiri web ini, sehingga baru bisa di hari ini. Namun mudah-mudahan di hari ini ya saya bisa menjelaskan beberapa soal gitu ya yang terkait dengan materi rantai Markov kontinu. Ya, eh, mungkin sebagai pengantar saya akan jelaskan dahulu sedikit tentang perbedaan antara rantai Markov diskrit dan rantai Markov kontinu. Nah, seperti yang kita sudah pelajari ya, baik itu di BMP maupun misalnya penjelasan dalam diskusi ya, bahwa kalau dalam rantai Markov itu setidaknya kita kenal dua unsur ya, yaitu ada yang namanya ruang kondisi atau kita biasanya sebut state space dan juga ada ruang parameter ya. Kalau state space, nah itu biasanya isinya adalah himpunan dari kejadian-kejadian yang mungkin ya dalam satu parameter tertentu ya. Sedangkan kalau parameter itu lebih ke satuan waktunya. Nah, ketika kita berbicara rantai Markov diskrit ya, itu sebenarnya adalah terkait bagaimana state space-nya baik state space maupun ruang parameternya itu sama-sama diskrit, artinya yang bisa dicacah ya. Mungkin minggu lalu di web yang kedua kita sudah banyak membahas tentang rantai Markov diskrit itu contohnya seperti apa. Jadi ketika kita berbicara rantai Markov diskrit ya, kita berbicara state space-nya itu bisa dicacah ya. Kemudian untuk rantai parameternya pun juga bisa dicacah misalnya dalam waktu atau pelemparan atau segala macam. Nah, namun ketika kita berbicara di rantai Markov kontinu, ya, maka sebenarnya yang di dalam konteks BMP ini, yang kontinu itu adalah sebenarnya di state space-nya gitu. Nanti teman-teman akan melihat bahwa state space-nya itu tidak lagi misalnya berupa nilai peluang gitu ya, tapi lebih merupakan rate seperti itu. Nah, oleh karena itu sebagai awalan dari kita mendefinisikan state space di rantai Markov kontinu, nah maka kalau kalian lihat di modul 7 itu lebih pada bagaimana kita mendefinisikan fungsi peluangnya gitu yang untuk menyusun rantai Markov kontinu. Di situ ada tiga pilihan, ada distribusi eksponensial, kemudian ada uniform, seragam yang sifatnya kontinu, dan yang paling banyak dipakai itu adalah distribusi Poisson. Ya, nah berbicara tentang distribusi Poisson, ya tentu kita kenal yang namanya proses Poisson, itu ya. Mohon izin saya share screen. Nah, ya sudah terlihat kan? Ya, jadi ketika kita berbicara proses Poisson ya, ini merupakan proses dalam rantai Markov kontinu yang memang sering digunakan gitu karena memang penerapannya banyak sekali. Nah, eh, proses Poisson itu ya secara umum dia itu rate-nya itu mengikuti distribusi Poisson gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya NT, NT ini adalah eh, menggambarkan banyaknya kejadian atau banyaknya pengamatan pada selang waktu T ya. Di mana T-nya itu lebih besar sama dengan nol. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa eh, di sini di sini dia banyaknya itu dia bisa bersifat kontinu, tidak lagi dicacah seperti halnya pada rantai Markov diskrit ya. Jadi proses Poisson itu adalah contoh sederhana dari rantai Markov kontinu. Nah, misalkan NT ini adalah proses Poisson dengan rate ya adalah sebesar
lambda. Nah, di sini kalau di beberapa di BMP itu rate itu kadang bisa dinyatakan sebagai rata-rata dari rata-rata dari banyaknya kejadian dalam proses kosong tersebut gitu. Nah, sehingga kadang kita menuliskannya secara sederhana itu adalah NT berdistribusi proses Poisson ya. Dengan parameter apa? Kalau untuk proses Poisson dalam satu waktu tertentu itu dia punya rate-nya sebesar lambda, maka kalau misalnya kita ingin lihat dalam rentang waktu T, ya, maka proses Poisson-nya ini dia akan mempunyai rate sebesar lambda kali T. Seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita ingin menghitung probabilitas di mana banyaknya kejadian pada rentang waktu T itu sebanyak K dengan mengikuti proses Poisson ini, maka dia peluangnya itu mirip seperti peluang pada fungsi distribusi Poisson. Ya, dengan parameternya itu adalah lambda kali T. Nah, sehingga rumus yang ini mirip dengan rumus dengan distribusi Poisson. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa proses Poisson itu tuh dia punya sifatnya adalah memoryless. Artinya apa? Artinya bahwa peluang terjadinya suatu kejadian dalam satu rentang waktu, ya, itu tidak dipengaruhi dari rentang waktu sebelumnya. Ya, misalnya nih, kita ingin melihat banyaknya misalnya kejadian dalam rentang waktu 0 sampai 1 ya dengan banyaknya waktu kejadian antara 1 sampai 2. Nah, itu antara 0 sampai 1 dan 1 sampai 2 itu adalah saling independen. Artinya kalau kita ngelihat kejadian pada rentang waktu 1 sampai 2 itu tidak ngelihat bagaimana keadaan pada rentang waktu 0 sampai 1. Nah, itu yang disebut sebagai sifat memoryless. Ya. Kemudian juga proses kosong ini sebenarnya hanya tergantung dari rentang waktunya. Ya, makanya kalau melihat antara 0 sampai 1 dengan misalnya 0 sampai 2 ya, maka rate-nya akan berbeda ya, istilahnya sejalan dengan berapa rentang waktunya yang ada ya. Jadi kalau misalnya antara 0 sampai 1 dengan rate lambda kita bisa ngitungnya dalam rate lambda, tapi kalau misalnya kita ngelihat 0 sampai 2 dalam rentang waktu 2 waktu 2 satuan waktu, berarti kita hitung rate-nya itu adalah 2 lambda. Jadi sangat tergantung dari T-nya. Ya, dan perhitungan peluangnya pun juga berbanding lurus dengan panjangnya rentang. Nah, ini mungkin juga yang kalian pernah pelajari ketika belajar tentang sifat dari distribusi Poisson. Ya, sehingga kita punya kalau probabilitas suatu banyaknya kejadian itu adalah K, maka dia rumusnya mirip dengan rumus fungsi distribusi Poisson, yaitu E pangkat min lambda T dikali del lambda T pangkat K per K faktorial. Seperti itu. Nah, mari kita bawa ke contoh soalnya. Nah, misalkan ada suatu sumber radioaktif memancarkan partikel dengan rata-rata 5 partikel per menit sesuai dengan proses Poisson. Tiap partikel yang dipancarkan mempunyai probabilitas 0,6 untuk dicatat. Variabel acak NT menyatakan banyaknya partikel yang tercatat selama selang waktu T. Nah, di sini teman-teman perlu hati-hati dalam menentukan seberapa banyak rate-nya. Ya, perlu diperhatikan bahwa NT ini menyatakan banyaknya partikel yang tercatat. Ya, sedangkan yang diketahui di awal adalah sumber radioaktif memancarkan partikel dengan rata-rata 5 partikel sesuai dengan proses kosong. Tentu saja antara yang memancar dengan yang mencatat itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga kalian tidak bisa langsung menyatakan lambdanya itu adalah 5. Ya, ini salah. Karena lambda di sini itu sesuai dengan NT harusnya adalah rate partikel yang tercatat, bukan rate partikel yang dipancarkan. Nah, oleh karena itu kita perlu ya
eh, mencari dulu berapa rate partikel yang tercatat. Nah, di sini kebetulan sudah diketahui bahwa eh, mohon maaf, ya, di sini sudah diketahui bahwa tiap partikel yang dipancarkan mempunyai probabilitas 0,6 untuk dicatat. Nah, sehingga rate yang tercatat itu sebenarnya bisa kita hitung, yaitu 5 dikali probabilitasnya 0,6. Dapatlah 3 partikel. Jadi di sini rate-nya itu adalah 3 partikel, yaitu banyaknya partikel yang tercatat per menit. Ya. Nah, kemudian di soal nomor 1 itu yang ditanyakan adalah berapa banyak partikel, 10 partikel yang tercatat selama 4 menit. Nah, perhatikan bahwa kita baru dapat lambdanya ini, itu adalah banyak yang tercatat itu 3 partikel per menit. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah tercatat selama 4 menit. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip dari proses Poisson, maka rate-nya itu tidak hanya sebesar lambda, tapi juga lambda kali T. Ya, sehingga di sini banyaknya partikel yang tercatat selama 4 menit itu mengikuti proses Poisson dengan rate-nya itu adalah tadi rate yang tercatat per menitnya 3, lalu dikalikan berapa banyaknya menit yang diamati, yaitu 4 menit. Makanya di sini adalah rate-nya adalah 12. Nah, sehingga ketika ditanyakan probabilitas 10 partikel tercatat selama 4 menit, ya, maka yang ditanyakan adalah probabilitas N4 itu sama dengan 10. Nah, ini kalian tinggal masukkan saja rumus peluang yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi, E pangkat min lambda T. Nah, min lambda T-nya itu adalah sama dengan 12, ya. Kemudian dikali lambda T-nya 12, pangkat K, K-nya di sini adalah 10, lalu dibagi dengan K faktorial, yaitu 10 faktorial. Nah, kalau kalian menghitung dengan kalkulator atau segala macam, maka kalian akan mendapatkan nilai peluangnya itu adalah sebesar sekian. Atau kalau misalnya kalian bulatkan 3 angka belakang koma itu sebesar 0,104. Kira-kira seperti itu. Ya. Jelas teman-teman? Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa untuk menghitung banyaknya kejadian selama T menit, maka kita mesti menyesuaikan dengan rate-nya. Ya, rate-nya itu adalah per berapa menit. Nah, kita lihat contoh yang berbeda untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu ditanyakan probabilitas 15 partikel tercatat selama 10 menit. Ya, dari sini kita tahu bahwa T-nya yang dimaksud itu adalah 10 T 10 menit. Sehingga yang ditanyakan adalah banyaknya partikel yang tercatat selama 10 menit atau N10. Dia akan mengikuti proses Poisson, tapi dengan rate-nya itu tidak lagi hanya lambda, tapi lambda kali T. Lambdanya tadi kita sudah tahu bahwa lambdanya itu 3 partikel per menit. Kalau di sini ditanya 10 menit, ya berarti rate-nya itu menjadi 3 kali 10, yaitu 30. Nah, sehingga kalau ditanyakan probabilitas 15 partikel selama 10 menit, nah perlu kalian perhatikan bahwa di sini 15 partikel tercatat ini adalah K, ya. Sedangkan tadi waktunya adalah 10 menit, sehingga yang ditanyakan adalah probabilitas NT, di mana T-nya itu 10, ya, itu adalah sama dengan K-nya itu 15. Maka kalian akan masukkan seperti biasa, ya, yaitu E pangkat min 3 delta T-nya yaitu lambda T-nya itu min 30, lalu dikali 30 pangkat K-nya 15 per 15 faktorial. Sehingga didapat 0,01207, ya, atau kalau dibulatkan sekitar 0,01. Jadi dari sini sudah jelas ya bahwa yang kalian perhatikan di sini adalah berapa banyak rate-nya, ya,
serta selang waktu yang digunakan untuk dapat menghitung probabilitas tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau misalnya tidak ada, ya kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh soal di mana kita nanti coba akan melihat bagaimana sifat-sifat dari proses Poisson itu diterapkan. Ya, di sini diketahui adalah jumlah pelanggan yang datang pada suatu fasilitas umum mengikuti proses Poisson dengan rate lambda sama dengan 2 pelanggan per jam. Di sini lambdanya sudah diketahui. Ya, nah, probabilitas bahwa terdapat 2 kedatangan pelanggan pada 1 jam pertama setelah fasilitas umum dibuka. Nah, dari sini teman-teman tentu sudah tahu ini ada rate lambda, ya. Nah, kemudian di sini ada rentang waktunya, ya, yaitu 1 jam pertama. Berarti di sini kita bisa tulis T-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kalau kita tahu rate-nya itu 2 dan eh, waktunya itu adalah T sama dengan 1, maka kalau kita tahu, kalau kita definisikan NT adalah banyaknya pelanggan yang datang pada satu fasilitas umum selama T jam, ya, di sini rate-nya adalah 2 per jam. Maka NT itu adalah mengikuti proses Poisson dengan rate-nya itu adalah 2 kali T. Nah, sekarang kalau misalnya terdapat 2 kedatangan pelanggan pada 1 jam pertama, maka berdasarkan informasi tersebut, maka dapat ditentukan delta T-nya ya itu adalah 1 dan K-nya itu sama dengan 2. Sehingga distribusi yang ditanyakan adalah N1 berdistribusi proses Poisson dengan rate-nya itu 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga probabilitasnya itu kita bisa masukkan ke fungsi distribusi Poisson biasa. Ya, dengan tadi delta T-nya rate-nya itu adalah 2, kemudian K-nya juga 2, sehingga dapat segini. Nah, hal yang berbeda ketika kita melihat di soal nomor 9. Ya, probabilitas bahwa terdapat pelanggan pada 1 jam pertama dan terdapat 6 kedatangan pelanggan pada 3 jam pertama setelah fasilitas umum dibuka. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah di sini ada 2 konteks yang berbeda. Ada 2 konteks kejadian yang ditanyakan, yaitu terdapat pelanggan pada 1 jam pertama, ya, dan terdapat 6 kedatangan pelanggan pada 3 jam pertama. Nah, menurut kalian, apakah 2 kejadian ini saling berhubungan atau tidak? Kalau mengacu pada proses Poisson. Nah,
Kalau mengacu pada proses Poisson, ya, maka dua kejadian ini sebenarnya adalah kejadian yang saling bebas. Ya, artinya bahwa eh, kedatangan pelanggan pada 1 jam pertama, ya, itu tidak terkait dengan kedatangan 6 pelanggan pada 3 jam pertama. Ya, kembali lagi ya sifat memorisnya ini. Karena ketika kita berbicara 6 kedatangan pelanggan pada 3 jam pertama, ya, dia tidak mempedulikan pada 1 jam pertama itu seperti apa. Pokoknya yang penting adalah dalam 3 jam pertama itu ada 6 kedatangan pelanggan. Nah, begitu juga terdapat pelanggan pada 1 jam pertama, ya. Yang penting yang jadi titik tekan di sini adalah ada pelanggan pada 1 jam pertama. Dia tidak lagi melihat, oh bagaimana dengan 3 jam pertama. Oleh karena itu, dalam konteks proses Poisson, dua kejadian ini sebenarnya adalah saling independen atau saling bebas. Ya, sehingga kita kalau ada dua kejadian saling independen, ya, maka dua kejadian tersebut bisa saling dikalikan kalau kita bicara pada teori peluang yang awal. Namun, ya tentunya kita mesti hitung dulu berapa peluang terdapat pelanggan 1 jam pertama dan berapa peluang terdapat 6 kedatangan pelanggan pada 3 jam pertama. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi terdapat dua kejadian sebagai berikut, ya. Terdapat kedatangan pada 1 jam pertama. Nah, ketika kita berbicara terdapat kedatangan pada 1 jam pertama, bisa saja yang datang itu bisa satu, bisa dua, bisa seterusnya. Ya. Nah, kalau secara peluang, tentunya kalian akan menghitungnya probabilitas N1 sama dengan satu tambah N1 sama dengan 2 sampai seterusnya. Nah, namun itu tidak efektif tentunya ketika kalian menghitung peluang. Nah, untuk melihat terdapat kedatangan pada 1 jam pertama, ya, alangkah baiknya bahwa kita pandang sebagai komplemennya, ya, yaitu kalau misalnya tidak ada kedatangan selama 1 jam pertama. Nah, adanya narasi tidak ada kedatangan selama 1 jam pertama, maka kalian bisa tahu bahwa delta T-nya itu sama dengan 1 dan K-nya itu sama dengan 0. Sehingga distribusi yang ditanyakan itu adalah N1 berdistribusi proses Poisson dengan rate-nya itu 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, sehingga probabilitas kedatangan pada 1 jam pertama, terdapat kedatangan pada 1 jam pertama, ya, itu kan sebenarnya adalah probabilitas N1 lebih besar sama dengan 1. Ya, jadi banyaknya yang datang 1 jam pertama itu bisa satu, bisa dua, bisa sekian. Ya, tapi tadi seperti yang saya bilang, kalau kalian hitung peluangnya dengan cara konvensional, misalnya cari peluang N sama dengan satu, N sama dengan 2, dan N sama dengan seterusnya, ya tentu akan banyak perhitungan yang dilakukan. Nah, mari kita pandang ini sebagai komplemennya. Tadi kan komplemennya lawannya adalah tidak ada kedatangan dalam 1 jam pertama. Nah, ini itu bisa kita nyatakan sebagai probabilitas N1 sama dengan 0. Oleh karena itu, kita bisa menghitung peluang terdapatnya pengunjung pada 1 jam pertama, itu adalah probabilitas N1 lebih besar sama dengan 1, itu sama dengan 1 dikurang komplemennya, yaitu probabilitas N1 sama dengan 0. Nah, probabilitas N1 sama dengan nolnya itu kita hitung pakai eh, fungsi peluang Poisson yang tadi sudah dijelaskan di awal. Sehingga kita dapat probabilitas terdapat kedatangan 1 jam pertama itu adalah 1 dikurang 0,135 sama dengan 0,865. Jadi, peluang terdapat kedatangan pada 1 jam pertama itu sebesar 0,865. Nah, lalu kita pandang kejadian yang kedua, yaitu
terdapat 6 kedatangan pelanggan pada 3 jam pertama. Ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, ya, maka dapat ditentukan delta T-nya karena di sini 3 jam pertama, maka dapatnya 3. Dan K-nya itu adalah 6, yang ditanya 6 kedatangan. Sehingga distribusi yang ditanyakan adalah N3 itu berdistribusi mengikuti proses Poisson dengan rate-nya itu tadi 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga yang ditanyakan itu adalah probabilitas N3 sama dengan 6. Maka kalian tinggal masukkan sesuai dengan persamaan yang tadi kita bahas di awal, yaitu E pangkat 6 dikali 6 pangkat 6 per 6 faktorial, sekitar 0,16. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa dua kejadian antara kedatangan pada 1 jam pertama dengan 6 kedatangan pada 3 jam pertama itu saling bebas kalau secara proses kosong. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan. Nah, karena dua kejadian itu saling bebas, maka saling independen, maka kedua peluang tersebut dikalikan sehingga peluang terjadinya dua kejadian tersebut adalah 0,865 dikali 0,16. Ya, kalau kalian hitung itu adalah 0,1384 seperti itu. Nah, kalau tadi kita ngelihat nomor 9 itu bisa dianggap sebagai dua kejadian yang saling bebas, nah, coba bandingkan dengan soal nomor 10 ini. Dengan syarat dua pelanggan datang pada 1 jam pertama setelah buka, ya, probabilitas bahwa akan terdapat 6 pelanggan yang datang pada 3 jam setelah fasilitas umum dibuka. Nah, yang nomor 10 ini kita tidak bisa memandang dua kejadian ini sebagai saling bebas. Kenapa? Karena pada 6 pelanggan yang datang pada 3 jam, ya, itu sebenarnya ada syaratnya yaitu dua pelanggan datang pada 1 jam pertama. Ya, jadi ini berbeda dengan apa yang tadi pemahaman pada nomor 9. Nah, akhirnya apa? Bahwa kita menghitung probabilitasnya sebenarnya tidak bisa langsung adalah probabilitas terdapat 6 pelanggan yang datang pada 3 jam pertama. Jadi probabilitas yang ditanya sebenarnya bukan probabilitas N3 sama dengan 6. Ya, oke, izin saya sampai ketik. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi yang ditanyakan itu bukan probabilitas eh, N3 sama dengan 0. Tapi apa terus Pak yang bisa ditanya? Nah, kita bisa menghitung sebenarnya adalah apa yang terjadi banyaknya probabilitas dari 1 sampai 3 jam pertama. Ya. Nah, dari 1 jam ke 3 jam kan ada selang waktu 2 jam. Ya. Nah, dari 2 jam itu ada selisihnya dari 2 pengunjung menjadi 6 pengunjung. Ya, ada selisihnya itu adalah sebesar 4 pengunjung. Maka yang ditanyakan sebenarnya adalah peluang banyaknya 4 pengunjung datang pada 2 jam berikutnya. Inilah yang ditanyakan, ya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan peluangnya? Nah, inilah yang kita nanti bisa gunakan sifat memoryless. Memoryless itu artinya adalah dalam rentang waktu yang independen,
maka peluangnya bisa dihitung terpisah. Ya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa kalau sudah ada peluang banyaknya pengunjung pada 2 jam berikutnya, dia tidak lagi melihat apa yang terjadi pada 1 jam pertama. Dia hanya fokus banyaknya pengunjung yang datang pada 2 jam berikutnya. Sehingga di sini yang ditanyakan itu adalah probabilitas N2 itu sama dengan 4. Ya, jadi sampai sini harapannya kalian sudah paham. Kenapa di sini yang peluang yang ditanya adalah probabilitas N2 sama dengan 4. Karena kita tidak lagi menghitung karena sudah diketahui ada syarat 2 pengunjung pada 1 jam pertama, kita tidak lagi menghitung secara keseluruhan 3 jam. Tapi kita bisa menghitung 2 jam sisanya, yaitu N2 sama dengan 4. Ya. Nah, kalau N2 sama dengan 4, rate-nya berapa? Rate-nya tentu saja adalah eh, kan di sini saya bisa bilang rate-nya itu adalah 2 dikali 2 sama dengan 4 rate-nya. Jadi probabilitas N2 sama dengan 4 itu kita tinggal masukkan ke rumus distribusi Poisson yaitu E pangkat 4 ya. Kemudian delta T-nya rate-nya 4 dikalikan K-nya itu dipangkatkan K-nya 4 lalu dibagi dengan 4 faktorial. Oke, kalau misalnya saya hitung di sini 0,19536 atau kalau misalnya dibulatkan itu sekitar 0,195 seperti itu ya. Jadi di sini penerapan dari salah satu sifat dari proses Poisson ya, memory source-nya, karena ya itu kita bisa menghitung peluang ya dengan rentang waktu yang saling independen antara satu dengan yang lainnya ya. Itulah yang kita bisa lihat antara nomor 9 dengan nomor 10. Perbedaannya sejauh itu. Sampai sini ada yang mau ditanya?
Oke, ya. Saya akan lanjutkan ya terkait dengan em, proses Poisson majemuk ya. Nah, dalam proses Poisson majemuk itu ya itu diperkenalkan sebelumnya itu adalah distribusi yang sifatnya ini sifatnya Poisson sebenarnya mengikuti proses Poisson, tapi dia berasal dari distribusi lain ya. Nah, tentu waktu kalian belajar di eh, metode statistika ya, kalian itu diperkenalkan beberapa pendekatan distribusi. Itu yang biasa kalian itu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dalam proses Poisson majemuk ya. Misalnya contoh nih, kalau kalian misalnya awalnya punya distribusi binomial ya. Nah, distribusi binomial ya dengan jumlah sampel yang cukup banyak ya, tapi dengan probabilitas yang cenderung kecil, maka dia bisa didekatkan dengan distribusi Poisson ya. Misalnya kita punya bentar, distribusi binomial ya ke Poisson. Nah, kalau misalnya kalian awalnya punya X itu berdistribusi binom dengan NP, namun dengan syarat cukup besar dan P-nya itu adalah cukup kecil, maka X ini ya bisa didekatkan ke Poisson, Poisson kita tahu Poisson itu parameternya adalah satu parameter saja ya, lambda. Nah, lambdanya ini nilainya itu adalah N dikali P ya. Ya, kalian bisa dekatkan ya. Kalau misalnya binomial binomial dengan N-nya itu sangat besar dan P-nya itu cukup kecil, maka X-nya ini bisa didekatkan ke Poisson dengan N kali P. Nah, ekspektasi dari pendekatannya sendiri itu adalah N kali P, sedangkan variansinya dari X itu sendiri itu adalah N kali P kali Q ya, dengan Q-nya itu adalah sebesar biasanya satu min peluang. Nah, di sini yang menarik adalah kalau misalnya dia sudah eh, ada pendekatan ke Poisson, maka sebenarnya kalau kita menghitung banyaknya kejadian pada selang waktu T dari distribusi pendekatan ini, maka kita bisa bawa ke proses Poisson, ya. Dengan rate-nya itu adalah lambda kali T. Nah, lambdanya di sini ini adalah pendekatan dari tadi distribusi binomial. Bisa seperti itu, ya. Nah, saya akan kasih contoh soalnya yang terkait dengan itu sebentar.
Hmm. Ya, baik. Misalkan korban kecelakaan mobil di ruas Jalan Tol Cikapali dapat dimodelkan menggunakan proses Poisson majemuk. Kecelakaan di jalan tol menurut menjelang hari raya terjadi menurut proses Poisson dengan lajunya itu setengah per hari. Dalam setiap kecelakaan, jumlah korban merupakan variabel random independen yang berdistribusi binomial dengan n-nya itu 100 dan p-nya itu adalah 0,25. Nah, untuk nomor 3, yang ditanya adalah nilai harapan korban kecelakaan dengan distribusi binomial. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah korban ini mengikuti distribusi binom dengan n-nya 100 dan p-nya 25. Sehingga dari sini kita bisa hitung bahwa ekspektasi dari jumlah korban kecelakaan. Nah, di sini maaf saya lupa definisikan dulu. X-nya itu menyatakan jumlah korban kecelakaan di ruas tol Cikapal. Ya, dengan X-nya ini berdistribusi binom dengan dengan N-nya itu 100 dan P-nya itu adalah 0,25 seperti ini. Nah, maka untuk ekspektasi dari korban kecelakaannya, X-nya itu adalah sesuai tadi rumus pendekatan binomial, itu adalah N dikali P. Sehingga didapat 100 dikali 0,25 ya, yaitu sebesar 25 orang. Nah, sedangkan variansi dari X-nya ya, itu adalah kalau mengikut rumus binomial N dikali P dikali 1 min P ya. Atau di sini adalah 100 dikali 0,25 dikali 0,75. Maka didapat hmm, 100 dikali 0,25 dikali 0,75. Yaitu 18,75. Ini satuannya adalah orang. Ya, jadi di sini X-nya itu karena berdistribusi binomial, maka untuk ekspektasi X dan variasi dari X-nya, maka kita bisa hitung menggunakan pendekatan distribusi binomial. Ya, N kali P kalau untuk ekspektasinya dan variasi X-nya itu adalah N kali P dikali 1 min P. Nah, yang menarik adalah setelahnya. Ya, nilai harapan total kecelakaan pada jalan tol Cikapali E pangkat YT selama 30 hari. Jadi di sini ada definisi baru itu, kita bisa definisikan YT itu adalah jumlah kecelakaan pada tol Cikapali selama T hari. Nah, di sini YT-nya itu dia mengikuti proses Poisson, ya, tentu dengan lambdanya. Hmm,
Ya, saya tulis dulu proses Poissonnya sama proses Poisson dengan rate-nya itu lambda T. Nah, tentu yang menarik itu bagaimana lambdanya. Nah, lambda ini kan biasanya menyatakan rate, ya. Tapi rate-nya di sini adalah rate jumlah kecelakaan. Dapat dari mana sebenarnya rate jumlah kecelakaan? Nah, ini bisa didapat dari kita melihat rate dari laju dari prosesnya, tapi dikalikan dengan ekspektasi banyaknya kecelakaan yang terjadi. Nah, inilah yang tadi saya bilang ini kaitannya antara proses distribusi binomi, proses Poisson majemuk, ya. Jadi proses Poissonnya itu tidak hanya rate-nya itu tidak hanya dihitung dari satu rate tertentu saja, tapi sebenarnya dilihat dari rate yang lain. Dalam hal ini adalah rate jumlah kecelakaan yang dia sebenarnya mengikuti proses binomial. Nah, sehingga di sini kalau kita ngitung rate-nya, itu adalah sama dengan, ya ini untuk membedakan ya, samakan di sini lambda y-nya. Nah, maka lambda y-nya di sini itu sebenarnya adalah lambda dikali dengan ekspektasi dari banyaknya kecelakaan yang tadi, ya. Sehingga di sini rate-nya itu adalah 0,5 dikalikan tadi banyaknya kecelakaan, ekspektasinya itu adalah 25 orang. Sehingga di sini rate-nya adalah dalam proses kosong ini adalah 12,5 kecelakaan per hari, ya. Nah, sehingga kalau kita yang ditanya adalah nilai harapan totalnya, ya, selama 30 hari, berarti EY pangkat 30, ya, itu sebenarnya adalah rate dari proses Poissonnya dikali dengan banyaknya hari, ya. Sehingga kalau misalnya kita untuk T-nya sama dengan 30, itu tinggal berarti lambda Y-nya itu tadi 12,5 dikali 30 hari sesuai dengan yang ditanyakan di sini. Yaitu kita akan dapat 375. Nah, ini adalah ekspektasi untuk banyaknya kecelakaan. Nah, sedangkan untuk banyaknya kecelakaan, sedangkan untuk variansi dari YT-nya sendiri, ya, itu adalah lambda, sorry, lambda dikali T. Nah, lalu yang di sini adalah gabungan antara
variansi X dengan variansi dari rate-nya itu adalah lambda Y kuadrat. Ya, di sini adalah 0,5 dikali 30 dikalikan tadi variansi Y-nya itu tadi kita dapat 18,75 kuadrat ditambah dengan rate-nya tadi lambda Y-nya itu adalah 12,5 kuadrat. Nah, ini kalau misalnya dihitung, bentar ya, saya hitung. 15 dikali ini pangkat 2. Hmm. Ya, ini sekitar 7.615 7.617 kejadian. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini yang menarik adalah eh, ketika ini sudah dibawa ke proses Poisson ya, maka untuk maka untuk nilai ekspektasi dan variansi dari proses Poissonnya tersebut ya, dia ada melibatkan rate yang awal, rate dari proses binomial, dan dia juga menggabungkan rate dari proses Poisson. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang menariknya dari proses Poisson itu adalah ya ini, eh, kita bisa ya memasukkan misalnya hal yang dari distribusi diskrit ya itu kita anggap sebagai rate dari proses Poisson di distribusi Poisson pendekatannya seperti itu ya, caranya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ini yang uniknya antara yang nomor untuk soal proses Poisson majemuk seperti ini. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut untuk membahas satu lagi, yaitu sebenarnya apa sih rantau Markov kontinu itu? Nah, tadi kita sudah sempat singgung di awal bahwa kalau ketika kita berbicara rantai Markov kontinu ya, itu sebenarnya adalah yang kita pelajari ini adalah ketika state space-nya itu dia berupa hal yang kontinu, ya.
Sedangkan untuk ruang parameternya, ya, eh, dia bisa berupa diskrit atau bisa berupa kontinu. Nah, sama halnya ketika kita berbicara rantai Markov diskrit, ya, rantai Markov kontinu pun juga ada matriks probabilitas transisi, ya. Namun yang membedakan di sini adalah matriks probabilitas transisinya itu dia tidak hanya berupa satu nilai state, ya, tapi bisa kombinasi dari beberapa state yang ada. Nah, untuk ini, nah mari kita bahas satu contoh soal yang terkait dengan rantai Markov kontinu. Ya, harapannya sudah terbaca semua ya. Ya, kita tinjau satu sistem manufaktur itu sebagai berikut. Sistem terdiri dari sebuah mesin yang secara otomatis dapat difungsikan atau dimatikan. Jika matriks berfungsi baik, maka mesin menghasilkan produk sesuai proses Poisson dengan rate lambda. Kemudian permintaan terhadap produk sesuai proses Poisson dengan rate-nya mu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari state space-nya saja itu sudah ada variabel kontinunya. Ya. Nah, kemudian mesin dikendalikan sebagai berikut. Jika jumlah persediaan mencapai maksimum K unit, maka mesin dimatikan. Mesin akan difungsikan kembali kalau persediaan turun menjadi K unit. Nah, misal XT banyak persediaan dalam waktu T dan YT adalah state dari mesin pada waktu T. Jadi di sini kita ada dua proses stokastik. Ada XT, ada YT. XT ini adalah banyak persediaan, ya, di mana ya banyak persediaan itu tentunya eh, adalah sebenarnya adalah gabungan antara penghasilan banyaknya produk yang dihasilkan dan banyaknya permintaan, ya. Nah, dan ada juga proses stokastik YT adalah state dari mesin pada waktu ke T yang bernilai 1 bila berfungsi baik dan 0 bila rusak. Nah, di sini ada soal X, T pada saat T lebih dari sama dengan 0 itu bukan merupakan rantai Markov diskrit. Kenapa? Nah, di sini kita lihat bahwa XT ini kan itu adalah banyak persediaan dalam waktu T. Nah, banyaknya persediaan ini ya itu dia tidak berbicara terkait kondisi mesinnya seperti apa pada waktu T. Ya, bisa saja misalnya XT ini dijalankan pada kondisi mesin baik atau bisa saja dikondisikan pada kondisi mesin rusak. Dan kita tahu bahwa kalau mesinnya baik ataupun mesinnya rusak, ya, tentunya dia akan punya rate yang berbeda. Ya, misalnya nih, ketika XT itu dijalankan, misalnya pada kondisi mesin baik, maka dia akan menghasilkan produk dengan rate-nya lambda. Tapi ketika mesinnya rusak, maka kan berarti mesinnya tidak menghasilkan produk. Tapi yang ada adalah permintaannya yang berkurang. Makanya rate-nya itu nanti akan menjadi minus mu. Nah, dari perbedaan rate proses produksi antara mesin baik dan mesin rusak, ya, ada perbedaan nilai probabilitas atau perbedaan rate pada satu kondisi yang sama pada T. Sehingga kita bisa bilang XT ini dia tidak memenuhi proses rantai Markov kontinu. Karena salah satu sifat dari rantai Markov seperti yang sudah kita pelajari sama-sama adalah peluangnya itu harus sama pada setiap interval waktu T. Ya, kalau di rantai Markov diskrit jelas ya bahwa misal dalam misalnya dari transisi ke kondisi ke I ke kondisi ke I plus 1 misalnya, maka dia probabilitasnya konstan. Ya, artinya bahwa rate-nya itu sama untuk setiap rentang waktu. Tapi kalau dalam kasus ini, XT-nya itu sangat bergantung apakah kondisinya baik atau rusak. Gitu. Sehingga
Di sini XT bukan rantai Markov diskrit karena mesin itu dapat dalam kondisi baik atau rusak untuk K XT atau dari produksi K kecil sampai K besar. Nilai XT-nya ini sangat tergantung dari kondisi mesinnya. Ya, sehingga kenapa XT ini bukan termasuk rantai Markov kontinu? Karena jawabannya A. Mesin tidak dapat dalam kondisi baik atau rusak untuk XT itu antara K kecil sampai K besar. Begitu. Ya. Nah, sedangkan kalau kita tambahkan satu lagi, yaitu YT, sehingga ada XT, YT, ya, itu adalah rantai Markov kontinu. Kenapa? Ya karena kondisi mesin pada saat T-nya itu sudah diketahui. Sehingga apa? Kita bisa menghitung rate-nya perpindahan dari X, ya, ketika diketahui Y-nya itu ke dalam kondisi rusak atau tidak rusak pada saat T. Nah, inilah yang membedakan dengan bagaimana kita mendefinisikan probabilitas pada rantai Markov diskrit. Kalau pada rantai Markov diskrit, ya, kita hanya bergantung pada keadaan pada satu variabel saja, ya. Misalnya state I ke state state J ke state K, ya. Hanya bisa kita cukup bisa mendefinisikan XT-nya itu apa untuk bisa mendefinisikan rantai Markov diskrit. Tapi kalau di continue, tidak selalu kita mendefinisikan itu hanya dari satu aspek saja. Nah, kalau dari contoh ini, kita mesti melihat bagaimana perubahan kondisinya dari dua aspek. Dari XT-nya, yaitu banyak persediaan, dan kondisi mesin pada saat T. Makanya, di sini di sini kita mendefinisikan rantai Markov diskritnya itu adalah sepaket antara XT dan YT. Ya. Jadi di sini XT, YT itu rantai Markov diskrit karena di sini sudah ada tambahan informasi kondisi mesinnya itu sudah diketahui pada saat T-nya itu seperti apa. Bisa baik, bisa rusak. Seperti itu. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana transisi rate-nya. Nah, oleh karena itu kalau transisi rate-nya itu, ya, kita perlu tinjau dari XT dan YT secara sekaligus. Nah, mari kita bahas sama-sama untuk yang ini. Oke, izin saya kembali lagi ke sini. Misalnya XT itu adalah pada waktu T, ya, sedangkan YT-nya di sini adalah pada waktu T. Hmm. Nah, untuk transisinya, ya, maka kita bisa definisikan R itu adalah transisi dari XI XJ, koma, YI YJ. Sorry. XI YI
dengan XJ, YJ, ya. Nah, ini yang membedakan antara matriks probabilitas transisi pada rantai Markov diskrit dengan rantai Markov kontinu. Kan kalau kalian masih ingat waktu di rantai Markov diskrit, kita kenalnya istilah transisinya itu adalah PIJ. Artinya ini adalah peluang transisi pada state I ke state J. Jadi dia hanya melihat state dalam satu variabel, misalnya XN. Itu kalau kita bicara rantai Markov diskrit. Tapi kalau di rantai Markov kontinu, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita ini bicara peluangnya itu tidak hanya berdasarkan satu variabel stokastiknya, tapi bisa kita melihat dua variabel stokastik secara sekaligus. Kalau di sini konteksnya adalah XT dan YT. Jadi kita melihat bagaimana perubahan antara kondisi X dan Y pada saat I berpindah ke kondisi X dan Y pada saat J. Seperti itu. Ya, jadi ini yang hal mendasar yang membedakan antara rantai Markov diskrit dan rantai Markov kontinu. Ya. Nah, sekarang mari kita periksa dari soalnya. Ya, kalau misalnya XT itu banyak persediaan dalam waktu T dengan kondisi state-nya itu misalnya adalah berfungsi baik dulu, ya. Berarti kita akan tinjau untuk Y-nya itu sama dengan 1. Di mana ini adalah kondisi untuk mesin baik. Maka kalau misalnya kondisi mesinnya baik, dari keadaan X-nya itu misalnya K ke X-nya itu adalah K plus 1, K kecil plus 1, ya, maka apa yang terjadi? Berarti kan mesinnya berproduksi dengan rate-nya seperti yang tadi sudah ditanyakan itu adalah, seperti yang tadi sudah diketahui adalah rate-nya lambda. Aduh. Ya, sehingga di sini kita bisa tuliskan kalau dalam bentuk transisi rate-nya adalah R K1 ke K plus 1,1, ya, ini sama dengan lambda. Nah, seperti itu. Dan ini berlaku untuk kalau pasokan I-nya itu dia antara K sampai sebelum kurang dari K. Jadi
kalau misalnya dia I-nya itu berada di posisi K kecil sampai K besar, maka kalau misalnya mesinnya dia berproduksi secara baik gitu ya, maka dia akan mesinnya akan berproduksi dengan rate-nya sebesar lambda. Seperti itu. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, ini kalau misalnya dia produksinya bertambah dari X-nya I ke X-nya itu I plus 1. Nah, sekarang kalau misalnya dia justru berkurang. Misalnya dari X-nya sama dengan I, itu ke sama dengan XI min 1. Apakah mungkin ini terjadi, teman-teman? Ya, dalam kondisi nyala, ya. Nah, kalau kondisinya itu, kalau kondisi mesinnya itu baik, ya, misalnya kondisinya itu menyala, ya, maka kondisi ini hanya akan dicapai kalau jika mesin dimatikan, ya. Jadi kondisi I ke I-1 itu hanya terjadi kalau mesinnya dimatikan atau dimatikan. Kalau mesinnya dimatikan, pada saat Y-nya itu masih baik, kondisi mesin baik, berarti ini artinya apa? Bahwa produksinya sudah mencapai K. Karena tadi perhatikan yang di soal. Di soal ini dia bilang adalah jika jumlah persediaan mencapai maksimum K unit, maka mesin dimatikan. Ya, sehingga pada kondisi mesin baik, ya, itu mesin hanya dimatikan kalau produksi sudah mencapai K. Sehingga kita bisa ubah I-nya ini jadi K, yang ini jadi K-1. Nah, kalau mesin dimatikan tapi suplainya berkurang, berarti apa? Ada permintaan. Ya, permintaan itu rate-nya berapa? Mu. Berarti di sini ada juga permintaan sebesar mu. Sehingga kalau kita notasikan dalam rate transisi seperti ini, ya, berarti kita bisa tulis di sini adalah rate K1 1, rate K-1 1 itu sama dengan mu. Nah, seperti ini. Nah, ini berbicara kalau misalnya kondisinya baik, gitu kan? Nah, sekarang kita coba tinjau dari kondisinya rusak.
Nah, kalau misalnya kondisinya rusak, ya, kalau kita punya kondisi awalnya I ke I-1, ya, berarti ini adalah ada permintaan sebesar mu. Sehingga dari sini kita bisa buat matrix state transisinya adalah, kita buat state transisinya adalah RI 0, kemudian yang di sini adalah I-1 0, itu adalah sama dengan mu juga. Dan ini berlaku untuk K+1 sampai dengan I sampai dengan K. Tapi kalau misalnya dia bertambah, ya, misalnya dari I ke I+1, ya, berarti ini artinya adalah ada produksi sebesar lambda sebelum mesinnya rusak. Ya, tadi mesin rusak itu dinyatakan dengan apa? Y-nya 1. Sehingga di sini rate-nya itu adalah I1, I+1, 0. Ini adalah sama dengan lambda. Dan ini berlaku untuk K+1 sampai K juga. Ya, ya, jadi seperti itu kita nyusun rate transisinya. Ya, jadi rate transisinya kita tidak hanya meninjau dari bagaimana perubahan X-nya, ya, yang merupakan perubahan banyak persediaan, tapi kita juga tinjau dari kondisi mesinnya pada saat itu. Apakah kondisi mesinnya itu baik atau rusak, ya? Nah, ini saya kasih contoh untuk bagaimana mendefinisikan rate transisinya. Nah, nanti kalian tinggal cocokkan dengan jawaban yang ada di BMP, ya. Tapi intinya kalau dalam menyusun rate transisi ini kita tidak hanya meninjau dari satu eh, satu variabel stokastiknya seperti pada RMD biasa, tapi kita juga melihat dua atau lebih variabel secara sekaligus, ya. Terlebih kalau misalnya kita bicara terkait proses Poisson majemuk. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk eh, terkait dengan rantai Markov kontinu. Oh ya, satu lagi. Nah, mungkin kalau di rantai Markov diskrit, ya, kalian pernah diminta untuk membuat state diagram, ya. Nah, kalau di rantai Markov diskrit, state diagramnya kan isinya bulatannya ini adalah state-nya, kemudian yang arah panah ini, kemudian di atasnya ada nilai, ini adalah terkait peluangnya. Nah, tapi kalau di rantai Markov kontinu sendiri, ya, maka state-nya itu dia bisa isinya lebih dari satu nilai, ya. Kalau contoh yang tadi nomor ini, ya, berarti kita melihat state-nya itu adalah pasangan dari nilai X dan Y-nya. Sedangkan nilai-nilai yang di atas tanda panah itu adalah rate-nya yang diketahui. Bisa.
Di sini rate-nya bisa lambda atau bisa mu. Kalau lambda itu dia menunjukkan bahwa rate-nya untuk mesin berproduksi. Artinya dari state-nya X, dia akan nambah misalnya dari 0 ke 1, 1 ke 2, sampai K kecil, K plus 1, sampai pada akhirnya K besar. Ya, itu kalau rate untuk lambda. Sedangkan kalau untuk mu, karena di sini permintaan, berarti kita melihat state perpindahan state X-nya yang berkurang. Misalnya dari K ke K-1, kemudian sampai K plus 1, sampai K kecil, sampai 1, sampai 0. Maka dari sini, ya kalian bisa cek sendiri nanti diagram transisinya itu akan seperti apa. Ya, ya, jadi seperti itu yang membedakan antara rantai Markov continue dengan rantai Markov discrete. Ya, jadi kalau rantai Markov discrete kita bisa melihat per meninjaunya itu hanya dari satu proses stokastik dan masing-masing perpindahannya itu dinyatakan dengan nilai peluang. Sedangkan kalau rantai Markov continue, ya, kita melihatnya tidak hanya dari satu proses stokastik, tapi biasanya dua atau lebih proses stokastik, dan perpindahannya itu dinyatakan dalam rate dari perpindahan state tersebut. Baik, kira-kira seperti itu, ya. Jadi eh, selama 3 kali ini, web untuk mata kuliah proses stokastik ini, harapannya adalah kalian mendapat pencerahan tentang ya bagaimana memahami prinsip-prinsip dasar dari proses stokastik ya. Kita mulai dari bicara peluang, kemudian peluang bersyarat gitu ya. Kemudian kita mulai masuk ke rantai Markov discrete. Di situ yang paling penting itu adalah bagaimana kalian bisa menyusun matriks probabilitas transisinya. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita berbicara rantai Markov continue, maka kalian perlu tahu proses Poisson, ya, karena proses Poisson itu adalah hal yang paling sederhana, contoh paling sederhana dari proses rantai Markov continue, ya. Kemudian bagaimana kita bisa mendefinisikan perpindahan state-nya itu berupa rate, ya. Jadi kalau di rantai Markov discrete itu ada namanya matriks probabilitas transisi, kalau di rantai Markov continue kita adanya matriks rate transisi. Jadi yang dihitung adalah rate-nya. Ya, eh, saya sih berpesan sebelum nanti ujian di proses stokastik ya, kalian bisa mempelajari kembali modul BMP yang sudah diberikan dan juga untuk soal-soal latihan dan soal tes formatifnya jangan lupa untuk dicoba gitu supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal ketika ujian akhir untuk mata kuliah ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya ya sudah berkenan untuk menjadi tutor pada Tuweb ini dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya selama proses pembelajaran di Tuweb ini. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan dalam Tuweb ini itu setidaknya bisa membantu kalian dalam memahami materi di proses stokastik. Ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, itu bisa berkontak melalui email maupun nomor WA yang sudah diberikan oleh ketua kelas. Ya, demikian untuk sesi web pada hari ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan semoga web ini juga sedikit membantu kalian semua dalam mempersiapkan ujian untuk mata kuliah ini. Dan semoga kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, entah itu dalam web mata kuliah lain atau melalui tutor. Gitu aja. Demikian sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua.